Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat muslimah ulul albab, hari ini kita kembali hadir dalam rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Profesor Dr. Alisa Julianti. Beliau seorang pakar di bidang pertanian, khususnya ilmu pangan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang krisis pangan, khususnya krisis beras. Kita ini negara yang sangat subur gitu ya. Apapun ditanam semua bisa tumbuh gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun tiang dipancangkan gitu ya, jadilah dia tumbuh gitu ya. Tapi saat ini terjadi krisis pangan gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya krisis beras ini di negara kita? Baik, terima kasih Bu Eti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat muslimah ulul albab. Kita tahu memang padi itu adalah tanaman yang memang pada masa vegetatifnya atau sampai dia berbunga itu dia membutuhkan air, sehingga ketika kering ya memang produksinya menurun. Itu alasan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, pada sebelum terjadinya El Nino di tahun ini itu sebenarnya kita juga sudah mengalami krisis beras gitu ya. Dan itu terus terjadi, artinya krisis beras, impor beras itu terjadi di negara kita gitu. Sebenarnya yang pertama sih itu ya, alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya krisis beras. Jadi kita banyak melihat sekarang ini lahan-lahan pertanian, sawah itu sudah dialih fungsikan ke perumahan, ke industri atau ke tanaman lainnya gitu ya, perkebunan misalnya gitu. Kita bisa lihat begitu banyak lahan-lahan sawah itu sekarang dialihfungsikan ke tanaman sawit gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang petani itu kurang mendapatkan insentif atau kurang mendapatkan pendapatan yang lebih dari pertaniannya itu gitu. Buat petani itu biaya produksinya tinggi, sementara ketika dia panen raya misalnya, nah itu juga pemerintah atau negara itu tidak ada perannya di situ, bagaimana misalnya membeli hasil panen petani itu tadi untuk dijadikan sebagai stok pangan, itu tidak gitu. Akhirnya ya petani harus menjual sendiri ke pasar. Nah, begitu dia menjual sendiri ke pasar, harganya itu diatur lagi oleh harga pasar kan gitu ya. Nah, karena panen raya otomatis harga turun. Nah, inilah yang terjadi gitu. Jadi akhirnya ya petani malas gitu. Malas dia bertani, lebih baik lahannya itu dijual gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat yang menguasai lahan-lahan pertanian itu bukan lagi petani tapi sudah oligarki. Jadi kalau saya pernah mendengar seorang ahli yang mengatakan bahwa kenapa para oligarki itu melirik pertanian, karena mereka tahu gitu ya, di situ ada sesuatu yang memang bisa menguntungkan. Sepanjang manusia itu masih hidup, dia pasti butuh makan, dan itulah yang dilirik oleh para oligarki. Dan itu tidak akhirnya ya mengecilkan petani kita kan gitu. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kenapa kita mengalami krisis pangan, Bu Eti. Nah, jadi kalau kita tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Alisa terkait dengan faktor-faktor penyebab tadi, tentu ini kan mestinya ada usaha gitu ya dari pemerintah kita. Nah, itu kalau yang sekarang menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menyelesaikan permasalahan krisis pangan ini, dan solusi yang sudah diberikan itu apakah bisa menuntaskan permasalahan pangan secara keseluruhan di negara kita?
Ya baik, ya jadi memang solusi yang sudah dilakukan pemerintah kalau saat ini ya, kalau kita lihat, yang pertama memang mencegah terjadinya alih fungsi lahan itu sudah sudah juga disampaikan oleh negara gitu. Nah kemudian yang kedua juga pemerintah atau negara itu misalnya melakukan berbagai berbagai tindakan seperti misalnya kita ada misalnya pupuk tadi ya, ini pemberian pupuk subsidi kepada petani. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan pupuk subsidi itu juga dimainkan oleh para mafia, dan di sini pengawasan juga kurang. Itu banyak sekali kita lihat kasus-kasus di lapangan, mereka justru membeli pupuk subsidi itu bukan dari, harusnya kan kalau berdasarkan aturan yang ada, pupuk subsidi itu diberikan kepada kelompok tani atau kepada koperasi, tapi kenyataannya tidak seperti itu di lapangan yang terjadi gitu. Nah, kemudian berbagai upaya juga dilakukan, termasuk misalnya mereka menyarankan untuk melakukan urban farming gitu ya. Jadi di perkotaan masyarakat diminta untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman pangan, kan seperti itu ya. Nah, tetapi kan kenyataannya ini juga nggak berjalan gitu. Kenapa? Ya karena urban farming misalnya pun dilakukan itu kan sifatnya individu gitu ya. Food estate itu juga diharapkan bisa mengatasi krisis pangan, tapi bahkan ternyata kita lihat food estate itu juga gagal kan gitu. Di mana-mana food estate itu sudah gagal mengatasi krisis pangan. Mungkin seperti itu Bu Ete. Jadi apapun solusi yang dibuat pemerintah itu ternyata itu gagal menyelesaikan permasalahan gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, Islam itu kan adalah memiliki aturan gitu ya. Apapun permasalahannya ada aturan yang akan ada solusi gitu ya, yang akan menyelesaikan semua permasalahan. Jadi mungkin termasuk juga di dalam hal pangan ini, kira-kira bagaimana gitu ya Islam memberikan solusi terhadap krisis pangan. Ya karena memang pangan itu adalah hajat hidup orang banyak kan gitu ya, itu adalah kebutuhan memang kebutuhan rakyat gitu ya. Secara umum sebenarnya kalaupun nggak Islam gitu ya, tetapi secara umum memang ada program intensifikasi ekstensifikasi. Nah, tetapi kan kalau di dalam sistem negara kita sekarang ini program ekstensifikasi dan intensifikasi ini kan sebenarnya yaitu tadi karena negara perannya kerdil, nah ini tidak jalan gitu. Nah, di dalam Islam negara akan mengoptimalkan program itu ya, bagaimana ekstensifikasi yaitu memperluas kan gitu ya, memperluas areal pertanian gitu. Nah, kalau kita lihat di masa Umar bin Khattab itu bahkan pernah delta sungai Tigris dan Efrat itu dikeringkan gitu ya, untuk bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, ini kan sebagai salah satu contoh. Itu padahal masa Umar bin Khattab itu belum ada teknologi yang canggih ya, tapi itu sudah mampu. Bagaimana juga melakukan intensifikasi gitu ya. Intensifikasi itu termasuklah melakukan irigasi gitu ya, menyiapkan benih-benih unggul, menyiapkan pupuk, kemudian alat-alat teknologi pertanian gitu ya, termasuk mekanisasi pertanian. Nah, itu dilakukan gitu. Bahkan mungkin kalau kita baca sejarah juga di masa Umar juga sudah ada irigasi kan gitu. Nah, ini padahal itu masa yang kalau kita lihat masih zaman dulu yang teknologi belum secanggih sekarang. Nah, di masa teknologi yang sudah begitu canggih saat ini, tentu saja program intensifikasi itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Apalagi sekarang udah ada istilah pertanian presisi misalnya ya, pertanian itu harus tepat, bagaimana pemberian pupuk itu harus sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Bagaimana memprediksi cuaca itu juga kan bukan sesuatu yang sulit gitu. Jadi kalau sekarang dipermasalahkan El Nino misalnya, sebenarnya prediksi iklim itu kan sudah bisa, artinya mitigasi cuaca, mitigasi bencana itu kan teknologinya bukan sesuatu yang
yang sukar lagi saat ini gitu, itu udah teknologi yang bahkan sudah sangat canggih dimiliki gitu. Artinya ya negara kan tinggal memanfaatkan teknologi itu untuk bisa menyiapkan gitu, oh kalau ini nanti akan terjadi bencana, kita perlu ada stok pangan, kita perlu menyiapkan pangan, kan seperti itu tinggal dilakukan oleh pemerintah gitu, oleh negara gitu. Nah itu di dalam Islam diatur gitu. Nah dengan menjalankan ini tentu saja ya tadi krisis pangan itu sudah jelas bisa kita atasi. Mungkin seperti itu ya Bu Eti. Terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Elisa Julianti yang telah banyak memberikan pandangan tadi ya dan wawasan kepada kita terkait dengan krisis pangan saat ini. Kenapa terjadi krisis pangan, kemudian solusi menurut pandangan Islam. Oke, baik, terima kasih kepada sahabat Muslimah Ulul Albab yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Kembali nanti ketemu di rubrik Suara Pakar yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.